merupakan mobil SUV, merupakan salah satu SUV yang pernah populer di tahun 90-an, bahkan kami pernah pakai dulu. Merupakan SUV yang masih senang dengan rear wheel drive. Ini adalah Suzuki Grand Vitara. YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Used car review untuk menambah wawasan Anda mengenai mobil-mobil yang dulu pernah terlihat di jalanan. Langsung saja sedikit sejarah mengenai Vitara. Kami sudah pernah membahas sejarahnya di video kami sebelumnya dan juga review Suzuki Sidekick generasi pertama. Yes, Sidekick, Escudo, dan Vitara. Itu sama-sama saja. Yang membedakan hanya fitur-fitur pelengkapnya saja, tapi kadang-kadang inti. Karena yang Vitara itu 4-wheel drive. Ya tidak apa-apa, kami ceritakan sedikit sejarahnya lagi. Nama Vitara melambung karena format LSUV, Low SUV. Di tahun 90-an, itu merupakan barang baru. Biasanya SUV yang ada di Indonesia itu sudah pasti menggunakan sasis leather frame. Yes, konstruksi untuk angkutan mobil barang. Yang sasis dengan kabinnya terpisah. Sedangkan Vitara menggunakan platform unibody atau monokok. Yang kenyamanannya masih bisa mendekati sebuah sedan. Anyway, Vitara muncul di dunia pada tahun 1988 dan masuk ke Indonesia di tahun 1992 dengan format 5 pintu saja. Sedangkan di dunia ada yang 2 pintu dan 3 pintu. Soft top, kanvas. Walaupun hanya masuk yang versi 5 pintu saja, penjualannya laku keras di Indonesia. Dan agar supaya penjualannya tinggi terus di Indonesia, yang 3 pintu dan 2 pintu tidak dimasukkan. Malah masukin yang lebih jelek, versi downgrade dengan nama yang berbeda, yaitu Escudo dan Sidekick. Ya biasa Indonesia, dikasih murah dikit langsung dibeli. Kemudian tahun 1998 muncul Vitara generasi kedua di dunia, yang seperti biasa masuk Indonesianya terlambat, baru di tahun 2001. Di Indonesia terkenal dengan nama Escudo 2.0. Arti angka belakangnya adalah kapasitas mesinnya yang lebih besar daripada generasi sebelumnya. Yang tadinya 1600 menjadi 2000 cc. Bentuknya sudah lebih modern. Ada penambahan body molding supaya kelihatan lebih besar dan kekar. Dan variannya di Indonesia mendapatkan jatah yang itu-itu saja, versi 5 pintu saja. Dan tradisi Suzuki supaya menjadi lebih laku, yaitu memasukkan versi yang lebih murahnya. Yes, Escudo 1.6 1600 cc lagi. Yang lebih murah dan minim fitur. Namun akhir produksi generasi kedua Suzuki tumben-tumbennya. Ini aneh sekali. Tahu-tahu masukin versi 7-seater dengan mesin besar 2500 cc V6 yang namanya Suzuki Grand Escudo XL7 yang menjadi versi paling mewah dan lebih mahal, berarti tidak laku karena terlalu mahal juga. Tahun 2008 muncul generasi ketiga dari Suzuki Vitara yang kami review pada video ini. Seperti biasa yang review mamang-mamang itu. Dan Vitara ini merupakan satu-satunya SUV yang paling ketinggalan zaman dibandingkan dengan rival-rivalnya. Oh iya, sebentar lagi akan hadir lagi Vitara di Indonesia. Nanti di tahun 2023. Sekarang sudah 2023. Bahagia sekali mendengarnya. Vitara masuk lagi. Kita tunggu saja apakah beneran masuk. Apakah Suzuki Indonesia berani masukin Vitara yang baru? Namun sebelum masuk Vitara yang baru ke Indonesia, kita review dulu Grand Vitara ini. Silahkan Mamang. Wah, Grand Vitara. Dulu pertama kali ngelihat Grand Vitara yang keluar di tahun 2005 ini, generasi 3, itu kelihatannya wow, keren banget. Jadi selain ekstra yang T31 yang bentuknya kotak-kotak, ya ini lihat depannya tuh SUV banget. Nah, Vitara itu udah keluar dari tahun 88. Jadi nama yang legend, tapi di Indonesia kepotong sedikit dengan namanya Escudo. Kalau di Jepang ini namanya Escudo, tapi masuk ke Indonesia jadinya namanya Grand Vitara. Nah ini dia yang namanya Grand Vitara, dia bentuknya tuh kaku-kaku, kotak-kotak seperti SUV yang kental banget. Di luaran sana itu banyak banget versi mesinnya. 1600, 2000, 2400, 2700 sampai 3200 sampai ada versi diesel 1900 cc. Nah, kebetulan yang masuk ke Indonesia cuma 2 versi aja, yang 2000 cc dan juga 2400 cc. Nah, yang kita review ini adalah versi 2000 cc facelift terakhir dari Suzuki Vitara. Di 2012 itu akhirnya berhenti dan masih ada sisa-sisa tuh.
di Indonesia sampai tahun 2017. Nah, kita review aja yang 2000 cc-nya seperti apa. Dia punya headlamp yang seperti ini, dia sudah proyektor, udah HID juga. Sebelumnya atau yang pre-facelift, dia masih halogen, ya, walaupun dia proyektor juga. Nah, lampu jauhnya juga terpisah sebelah sini, dan lampu seinnya ada di bawah-bawah sebelah sini. Jadi ini mirip-mirip seperti kayak agak-agak sedikit Jeep Compass atau Grand Cherokee yang versi mininya, ya. Sini juga ada fog lamp-nya, terus juga ada kayak semacam aksen-aksen bull bar, jadi SUV-nya jadi kental banget. Grillnya simple seperti ini, dan seperti biasanya S, itu gede sekali di Suzuki. Kap mesinnya, konturnya tuh tipis-tipis aja. Ini ada deflektanya nih, keren banget. Ini asli nih, bagus. Terus bawahnya simple aja udah. SUV ya gitu. Kalau cowok tuh harus simple tapi elegan gitu. Cowok. Kalau di bagian sampingnya, Suzuki Vitara itu mempunyai dimensi yang compact. Yang lain itu rata-rata sudah 4,6, 4,5 ke atas. Kalau Vitara dia lebih compact, 4,5 meter saja panjangnya. Lebarnya 1,8, tinggi 1,6, dan wheelbase-nya itu 2,6 meter. Jadi tergolong compact. Tapi tetap saja untuk sebuah Grand Vitara, semua Suzuki gitu ya, walaupun mobilnya kecil-kecil, radius putarnya tuh kenapa jauh gitu ya. Nah, dia simple banget. Di bagian sampingnya minimalis, ada lubang angin asli di sebelah sini, ada spionnya, nih pakai LED juga, dan di atasnya sebetulnya ada roof rack-nya, ada keyless entry juga nih yang ditekan, ada tambahan daging, dan sebelah sini udah simpel sekali sih. Tapi ini nih, karena dia kaku-kaku gitu ya desainnya, jadi kelihatannya lebih maco aja gitu. Nah, ini peleknya sudah pakai RAV4. Agak-agak lumayan beda server gitu ya. Cuman mantes-mantes aja. Aslinya kalau yang Grand Vitara yang pre-facelift yang 2008 ke atas itu pakai velg 17 inch. Teman 2012 semenjak dia pakai mesin 2400 cc, velgnya jadi berubah dari 18 inch. Itu keren banget. Yang paling terakhir tapi. Gede banget ya ininya ya. Sampai ke pinggirnya tuh gede sekali lampu belakangnya, dan semua pakai halogen aslinya. Tapi Indonesia biasalah, orang Indonesia kan senang banget ya jadi LED-an gitu. Ya, asal jangan yang kedip-kedip gitu, alay gitu. Masih ada kondeknya nih. Kalau yang Vitara 2008 sampai 2012 itu masih ada kondenya, sedangkan 2012 ke atas kondenya jadi nggak ada. Ada wiper belakang, rear defogger, ada topi belakang, terus back lamp, kecerutannya di atas, batu minum off kecerutan. Dan ini buka pintunya bukan ke atas, ke samping, dan ada pernya. Kalangan kan? Nah, ini di belakangnya ini tebel, plastik-plastikannya. Sini ada tempat naro-naro nih buat kanebo. Pas banget ya, kenapa dia disediain di sini ya? Terus di sini nggak begitu gede-gede amat karena memang dimensi Vitara itu kecil ya. Nggak, agak compact gitu. Sini ada tempat nyimpen lagi, sebelah sini nggak ada power socket. Ada power socket. Nih, ada power socket di sebelah sini. Tuh, tinggal buka aja. Terus ada lampunya, tempat nyimpen dongkrak itu ditutup rapi. Ada nampan nih di atas ini. Terus ini lucunya, ini. Lucunya nampannya tuh nggak full sebelah sini. Nah, ini ada plastik, bukan plastik. Ini kayak semacam kanvas, tapi ini cuma disangkutin aja. Lucunya itu kayak gitu tuh sangkutin ya, jadi beda sama yang ini. Jadi kalau mau dicopot juga bisa, dikatasin juga gini bisa tuh, dilipet. Lucu banget ya. Nah, di bawah sini ada apa ya? Ini kan karena ban serepnya ada di situ, di konde, saya jadi penasaran yang ada di bawah sini apa nih? Oh, tempat penyimpanan. Kecil aja sih. Jadi kayak buat nyimpen apa ya? Kalau mobil saya handphone rahasia, saya nggak pernah rahasia-rahasiaan gitu. Nah, ini kalau masih kurang juga bagasinya, ini si kursi ini bisa dimajuin nih. Tuh, tapi nggak terlipat sempurna. Kalau mau lipat lagi bisa. Nah, masih model zaman dulu banget ya. Tapi flat floor sih, tapi ya keren. Nah, satu lagi saya pengen ngebedainnya. Faceliftnya di mana? Kalau yang pre-facelift itu agak lebih tinggi, sedangkan yang ini mata kucingnya di sini. Kalau yang sudah facelift, mata kucingnya beda. Pokoknya yang pre-facelift sama yang facelift itu beda. Kalau yang pre-facelift agak lebih di atas, kalau yang pre-facelift jadi di bawah. Dan saya baru keinget, ini mobil pernah
ikutin desainnya sama Cherry Tiggo dulu. Kalau inget sih, ada tuh contohnya. Kunci panas. Ih, berat banget. Wih, udah pakai teleskopiknya. Sebetulnya dia masih pakai yang tangkai gitu ya. Nah, kalau yang namanya Vitara, Escudo itu produk global. Biasanya kalau di Asia itu suka ada ya produk-produk yang limited gitu ya, hanya dijual di Asia Tenggara saja seperti Soluna kayak gitu. Tapi kalau Vitara dia produk global. Jadi mesinnya tuh hampir sama semua. Nah, mesinnya ada berbagai macam pilihan, banyak banget versi bensinnya dan ada satu versi mesin diesel. Yang di Indonesia cuma dua. 2000 cc, 2400 cc. Nah, yang 2000 cc itu pakai kode J20A. Dia punya keluaran tenaga 156 horsepower dan juga torsinya adalah sekitar 182-an Newton meter yang disalurkan ke, nah ini dia, ke roda belakang. Biasanya kalau yang SUV seperti ini, teman-teman ya udah pakai penggerak roda depan semua, yang ini masih rear wheel drive. Dan ada juga option, itu transmisinya ada dua juga, ada yang manual dan ada juga matic 4 percepatan. Yang ini kebetulan matic. Nah, ini mesinnya tergolong badak juga, gampang dirawat, cuman borosnya minta ampun. Nanti kita akan coba di test drive-nya. Sekarang saya pengen lihat dulu nih interiornya dulu deh. Ini udah kulit-kulitan ya. Nah, yang pre-facelift itu warnanya beige, sedangkan yang facelift 2008 ke atas warnanya sudah hitam dan ada kulitnya. Anehnya di 2012 yang versi mesin 2400 cc dia balik warna hitam, cuman jadi fabric. Lucu. Nah, di trim pintunya atasnya empuk. Ini keras, speakernya ada di bawah. Ada sedikit side pocket, cuman kayak buat buku-buku gitu ya, yang tipis-tipis aja gitu. Nggak bisa muat minuman juga. Oh, ini dia. Ini dia. Vitara ternyata dia agak-agak sempit ya, tuh headroomnya terbatas juga. Terus di ke belakangnya bisa nggak mentok deh gini, nyendernya enak kalau udah kayak gini, cuman dia sempit. Tapi masih bisa selonjor juga ke bawah sini nih, kaki masih bisa masuk. Tempat penyimpanan limited edition di sini paling di belakang jok kayak gini. Terus ada cup holdernya di tengah, bagian tengah. Ada ini armrestnya kecil sekali. Iya, ini buat gini doang gitu ya, yang sama ini sebelahan itu bisa berebutan gitu, nggak bisa. Tapi memang joknya enak, empuk gitu aja. Dah minimalis sekali, nggak ada double blower atau kalau nggak ada ventilasi di tengah gitu, nggak ada. Dah, nah kita ke depan deh. Nah, depannya atasnya empuk, keras, ada speaker bagian bawah. Nah, di sini baru ada yang namanya bottle holder bagian bawah, side pocketnya lumayan lah buat nyimpan handphone, juga bisa untuk nyimpen, nggak usah diliatin. Nah, ini bisa yang kecil ya, itu bisa masuk ke bawah. Ada power window, auto up, auto down untuk bagian supir saja, electric mirror, retract juga ada, door lock sama power window lock. Nah, di sini juga ada yang namanya head adjuster. Nah, lengkap ya. Slidingnya manual, terus juga ininya juga manual nih sandarannya. Nah, kuncinya seperti ini. Simple ya, cuman ada lock, unlock, tapi ini sudah keyless entry. Dan cara nyalainnya juga ini persis kayak X-Max ya, yang masih diputar juga, cuman dia nggak pakai kunci, itu aja. Nyalin ah, ini majuin dulu dikit. Nah, duduknya tuh memang agak ini ya, agak ngedelep ya. Ada ininya nggak? Oh, belum teleskopik, masih tilt doang, makanya agak kurang. Apa yang kurang ya? Duduknya tuh tergolong agak nanggung ya. Kalau dimajuin terlalu dekat sama setir, kalau dimundurin sebetulnya idealnya segini. Nah, agak mundur, tapi ini terlalu jauh setirnya. Jadi agak kurang enak. Sandarannya kalau dimajuin jadi tegak banget, jadi kurang pas, ergonomisnya kurang dapat. Nah, ini si instrumen klasternya juga masih analog kelihatannya. Jadi ada 3 klaster utama, ada tachometer, fuel gauge, terus juga temperature gauge. Ini di tengah ada speedometernya, ada average, tuh ada range-nya berapa untuk bahan bakar yang tersedia, average speed-nya ada juga. Kosong. Ini yang real time ini, kalau kita ngegas terlalu dalam tuh bisa kelihatan di situ. Terus sama fuel economy 1.8. Ada trip A, trip B, dah standar aja. Sebelah kanan ada tombol-tombol fog lamp belakang, ada apa, kart ini,
Ini sih tambahan sih ya, ada tulisan kart kayak gini. Tambahan, di bawahnya nggak ada tempat-tempat penyimpanan receh sama sekali. Buat nyimpen-nyimpen nih receh, biasanya di sini di koin-koinan nih. Terus di tengah, oke, ini kisi AC-nya nggak sinkron. Yang tengahnya kotak, kiri kanannya bulat. Ada hazardnya, tapi ini senangnya bisa dibuka tutup ya. Bisa dibuka tutup tuh. Bisa buka tutup, terus juga untuk pengaturan ini nggak akan jebol. Karena apa? Dia tersendiri nih buat slidingnya. Biasanya kan kalau Toyota tuh di sini jadi suka patah gitu kisi AC-nya ini. Ini yang tahan lama tuh yang kayak gini. Gitu. Jadi kuat-kuat. Terus di sini ada head unitnya. Sini juga ada pengaturan AC-nya. Pengaturan AC-nya belum dual climate ya. Cuman ada heaternya, sampai ada heaternya juga. Nih masih puter-puteran, AC-nya di sebelah sini. Semburannya sampai ke front defogger juga. Kepala, lumayan lah lengkap. Sirkulasi dari luar ke dalam, ada rear defogger. Ini buat apa ini ya? Kosong ya? Nah, ini tempat penyimpanan tertutup. Ada power socketnya di sebelah sini. 2 power socketnya. Ini lucu banget ya, ada 2 ya? Baru nyadar. Terus sini ada drive mode-nya juga, yang powernya. Ada tempat penyimpanan tertutup atau cup holder. Sini ini dalam, cuman narrow gitu, nggak terlalu lebar. Nah di sini di atasnya juga dikasih cengkokan lagi supaya bisa dia naruh-naruh barang yang agak-agak tinggi gitu di dalam sini. Cuman ya sempit sih dibilangnya. Kepraktisan, gede, ini gede. Bottle holder, dah, cuman itu aja. Masih limited edition. Vanity mirror, nggak ada lampunya, tapi ada kacanya di kedua sisi. Tempat kacamata buat nyalain lampu, dipencet aja. Nah ini masih mode night and day nih. Udah dikasih dashcam nih, keren juga. Dah, sekarang kita langsung aja deh. Dah, mari. Grand Vitara. Mobilnya tidak menimbulkan kesan yang bagaimana gitu ya nyetir. Biasanya ada mobil yang kita pengen nyetir lagi, enggak. Kalau di Vitara tuh enggak seperti itu gitu. Terus dia punya titik duduknya tuh kurang begitu pas ya, kurang ergonomis. Driving positionnya tergolong agak ngedelep, dashboardnya tinggi, tapi visibilitasnya lumayan luas. Nah, ini pilaraannya walaupun agak tebal, tapi kacanya tuh bentuknya begitu, jadi dia visibilitasnya tetap luas. Kiri kanan, depan, belakangnya juga agak kecil kacanya, iya. Suspensinya tergolong agak kaku, nih ketemu jalan-jalan agak-agak bolong-bolong gitu ya di daerah-daerah Jakarta gitu ya. Ini kita cobainnya sampai Jakarta. Terus kurang begitu, agak kaku gitu, kurang begitu empuk. Cuman biasanya kalau settingan suspensi yang seperti ini, itu kalau di tol, itu jadi enak biasanya. Ini mirip-mirip dashboardnya kayak Terios ya. Terios, ras yang bulat, itu mirip-mirip. 3 cluster, ada silver di bagian tengah. Ini mirip-mirip seperti itu nyetirnya. Iya, cuman dia lebih rendah. Ngedelep gitu, iya bener. Kayak Terios ini. Tapi gara-gara kita udah terbiasa melihat interiornya kayak gini, kita jadi cepat kenal sama mobilnya. Jadi kita bisa memperkirakan roda depan tuh di mana, roda belakangnya di mana, terus dimensinya jadi compact di Vitara tuh jadi kerasa banget. Yes, ini nyetirnya kayak mobil kecil, dimensinya yang kecil, padahal dimensinya tidak sekecil itu. Ini kan 4,5 meter tuh lumayan lah. Sebagai SUV yang di kelas menengah pada saat itu harusnya lebih gede. Tapi ini kita nyetirnya jadi kayak compact, kayak udah biasa kita nyetir kayak gini. Remnya dibilang enak enggak, dibilang bagus juga enggak. Dia berada di tengah-tengah. Kalau di toel itu masih belum begitu nyekrep gitu ya si remnya. Cuman udah begitu dalam, biasanya dibilang pakem gitu. Tapi untuk kenyamanan ngerem itu bisa dibilang bagus, enggak juga gitu. Bingung kan, ada di tengah-tengah lah. Enggak seenak mobil-mobil yang Nissan. Nissan tuh nggak tahu remnya tuh enak banget gitu. Suzuki ya so-so lah.
Sekarang gimana rasanya kalau Grand Vitara dibawa di jalan tol? Pasti berbeda dengan yang waktu di dalam kota. Ini yang saya rasain ya. Jadi kalau misalnya di antara si RV sama X-Trail, Grand Vitara tuh paling nggak smooth, agak kasar. Cuman satu dia kelebihannya, lincah. Lincahnya lebih daripada kedua mobil itu. Lebih lincah dari itu. Cuman rasa suspensinya, ngayun-ngayunnya tuh ya paling bawah di antara kedua teman-temannya itu. Cuman ya kalau dibandingkan dengan gimana, Mang, kalau misalnya dipakai Terios sama ini, ya jauh rasanya. Mending ini. Ngayunnya lebih enak, terus juga walaupun sekasar-kasarnya Grand Vitara masih jauh lebih enak daripada Terios atau Rush ya. Ya, kelasnya juga di atas memang. Handlingnya enak, stabilnya enak. Cuman satu itu, suspensinya memang agak kaku. Jadi handlingnya tuh kalau belok-belok gitu ya, ini direct langsung loh. Tuh, ini direct langsung dan gejala limbungnya tuh paling minim di antara kedua itu. Yang lain lebih nyaman, cuman ini lebih rough, cuman handlingnya enak. Paling direct dari semua. Itu Grand Vitara. Gimana rasanya, Mang, kalau lagi di jalan tol mesinnya? Kita bajak pakai power sekalian. Not bad. 2000 cc-nya lumayan narik loh. Ya, lumayan narik rasanya. Untuk 2000 cc-nya lumayan narik dan rear wheel drive. Iya. Yeah. Masih kerasa banget rasa-rasa rear wheel drive-nya. Jadi kalau ditanya gimana, Mang, kalau Vitara? Satu sih, dia berada di level di tengah semua. Ada yang sedikit menonjol, ada yang di bawah. Jadi tapi dia di tengah semua rata gitu loh. Kalau X-Trail kan kenyamanannya di atas gitu kan. Tenaganya juga oke. Cuman kalau Vitara tuh berada di semua jadi levelnya tuh. Ya, overall kayak gitu. Jadi nggak banyak cerita berlebih. Tapi ada satu yang menonjol sih. Perawatan mesinnya gampang. Ya, spare partnya juga lumayan murah untuk Vitara, itu aja. Kekedapan kabin, bagus loh, iya, lumayan. Jadi kalau kita pengen bisik-bisik, masih oke, gitu. Dibilang bagus karena dengan kelasnya, ini dulu harganya Vitara tuh di bawahnya dari CR-V, dari X-Trail, tapi ini kekedapan kabinnya bagus. Traffic noise-nya tidak terlalu kedengeran banget sampai ke dalam. Mesinnya oke, nggak masuk juga. Road noise-nya agak masuk sedikit. 7,5 dari 10 berdasarkan kuping. Overall mengenai Suzuki Grand Vitara, mobil yang paling underdog di antara dua merek musuhnya. Salah satu faktornya adalah urusan keborosan BBM-nya yang memang jauh dibandingkan dengan musuh-musuhnya. Kemudian fitur-fiturnya agak kuno dan kabinnya sempit. Namun di luar itu semua, mobil ini punya mesin yang bandel, handling yang asik, dan desain yang dibilang paling timeless di antara musuh-musuhnya. Urusan spare part ya masih hampir mirip-mirip dengan rivalnya. Apabila Anda sudah bosan dengan Honda CR-V atau Nissan X-Trail, mungkin Grand Vitara bisa jadi pilihan yang menarik untuk dibeli. Semua ini adalah opini pribadi saya dan Mamang itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini, sayangnya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mas Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Cek juga website baru kami motomobinews.id. Terima kasih telah menonton.